Baiklah, saya membahas mengenai kasus dari tabes dorsalis. Di sini adalah 44-year-old man comes to the office due to several weeks of difficulty walking, frequent falls, symptoms, no headache, no visual impairment, episodes of sharp stabbing pain in the extremity, past medical history, HIV acquired from unprotected sexual contact, non-adherent with treatment, vital signs temperatur 37 derajat Celcius, neurologic examination, motor strength 5/5 in all extremities, deep tendon reflexes absent in the knees and ankles bilaterally. Proprioception and vibration sensation reduced throughout the lower extremity, white base gait, positive Romberg sign. Question: which diagnostic finding is most likely associated with this patient's current symptoms? Artinya adalah seorang pria berusia 44 tahun datang ke poliklinik karena sulit berjalan selama beberapa minggu, sering jatuh, gejala tidak ada sakit kepala, tidak ada gangguan penglihatan, ada episode nyeri tajam seperti tertusuk pada ekstremitas atau lengan kaki. Riwayat penyakit adalah HIV akibat hubungan seksual tanpa kondom, tidak patuh terhadap pengobatan, tanda vital suhu 37, pemeriksaan neurologis adalah kekuatan motorik 55 pada semua ekstremitas, refleks tendon dalam tidak ada pada lutut dan juga pergelangan kaki kanan kiri, sensasi propriosepsi dan juga getaran menurun di seluruh ekstremitas bawah, gaya berjalan gaya berjalan melebar, tanda Romberg positif. Temuan diagnostik apa yang paling mungkin berhubungan dengan gejala pasien saat ini, yaitu A. Cerebral spinal fluid culture growing acid phase bacilli, B. CSF PCR positive for herpes virus, C. encapsulated yeast on CSF in the ink preparation, D. polyomavirus infected glial cell on brain biopsy, E. reactive DRL test on CSF samples, F. yaitu ring enhancing lesion on brain MRI. Artinya adalah A. kultur cairan cerebrospinal atau CSF menunjukkan basil tahan asam, B. PCR CSF positif untuk virus herpes, C. ragi berkapsul pada pemeriksaan India Ink CSF, D. sel glial terinfeksi poliomavirus pada biopsi otak, E. tes VDRL reaktif pada sampel CSF, F. yaitu lesi ring enhancing pada MRI otak. Jadi jawaban yang benar adalah reaktif VDRL test on CSF samples. Penjelasan kasus, yaitu kasus ini paling sesuai dengan tabes dorsalis, yaitu neurosifilis tahap lanjut akibat infeksi lama treponema pallidum. Kunci dari kasus ini yaitu pasien memiliki sulit berjalan, sering jatuh, nyeri tajam seperti ditusuk di ekstremitas, refleks lutut dan juga pergelangan kaki hilang, sensasi getaran menurun, propriosepsi menurun, gait melebar, Romberg positif, riwayat HIV dan juga hubungan seksual tanpa kondom. Ini sangat khas untuk tabes dorsalis. 2, yaitu apa itu tabes dorsalis? Tabes dorsalis merupakan kerusakan dorsal kolom dan juga dorsal nerve root akibat sifilis lama. Bagian yang rusak adalah A. dorsal kolom, fungsinya membawa sensasi, getaran, propriosepsi, sentuhan halus atau discriminative touch. B. dorsal nerve roots, yaitu fungsinya membawa input sensorik dari tubuh ke medula spinalis. Kalau bagian ini rusak, pasien mengalami gangguan sensasi dan juga refleks. Kenapa pasien sulit berjalan padahal kekuatan otot normal? Pada kasus ini, kekuatan motorik adalah 5/5, artinya otot sebenarnya kuat, tapi pasien tetap sulit berjalan karena kehilangan propriosepsi. Propriosepsi adalah kemampuan tubuh mengetahui posisi sendi atau kaki tanpa melihat. Contoh sederhana adalah saat berjalan, otak perlu tahu posisi kaki. Kalau propriosepsi rusak, pasien tidak tahu posisi kaki dengan baik. Akibatnya, jalan melebar, tidak seimbang, sering jatuh. Romberg positif ini disebut sensori ataksia. Apa itu Romberg positif? Yaitu Romberg positif artinya pasien menjadi tidak seimbang atau jatuh saat mata ditutup. Kenapa? Karena saat mata dibuka, pasien masih bisa memakai penglihatan untuk menjaga keseimbangan. Saat mata ditutup, penglihatan hilang, propriosepsi sudah rusak, pasien kehilangan keseimbangan. Jadi Romberg positif sama dengan masalah propriosepsi atau dorsal kolom. 5, yaitu apa itu lancinating pain? Lancinating pain adalah nyeri tajam seperti ditusuk, disetrum, menyambar. Pada kasus disebutkan sharp stabbing pain in the extremity. Ini sangat khas untuk tabes dorsalis. 6, yaitu kenapa refleks tendon dalam hilang?
refleks membutuhkan jalur sensorik dan juga motorik. Pada tabes dorsalis yang rusak adalah dorsal nerve root. Karena akar saraf sensoriknya rusak, refleks tidak bisa berjalan dengan baik. Akibatnya adalah refleks lutut hilang, refleks ankle hilang. Temuan diagnostik yang sesuai adalah karena ini adalah neurosifilis. Pemeriksaan CSF bisa menunjukkan VDRL reaktif pada CSF, maka jawabannya benar adalah E reaktif VDRL test on CSF sample. Cara hafal tabelnya adalah tabes dorsalis sama dengan sifilis merusak dorsal kolom membawa vibration plus proprioception. Kalau rusak adalah getaran menurun, propriosepsi menurun, rombak positif, jalan melebar, refleks hilang, nyeri tajam menusuk. Algie Robertson pupil yaitu pada neurosifilis juga bisa ditemukan Algie Robertson pupil, yaitu ciri-cirinya pupil kecil dan juga tidak teratur, tidak mengecil saat diberi cahaya, tapi tetap mengecil saat melihat dekat. Hafalan adalah accommodation but doesn't react, artinya pupil bisa akomodasi tapi tidak bereaksi terhadap cahaya. Kenapa yang lain salah, yaitu CSF culture growing acid phase bacilli ini mengarah ke tuberkulosis sistem saraf pusat atau meningitis TB. Kenapa salah? Meningitis TB biasanya menyebabkan sakit kepala, muntah, demam, bingung, gangguan saraf kranial, tampak meningitis. Sedangkan pasien ini tidak ada sakit kepala, tidak ada demam, tidak bingung, dan juga keluhan dominan. Gangguan propriosepsi, rombak positif, refleks hilang, nyeri tajam menusuk, ini lebih cocok ke tabes dorsalis bukan TB meningitis. Kapan pilihan A benar? Yaitu benar bila pasien HIV datang dengan demam, sakit kepala kronik, muntah, penurunan kesadaran, kaku kuduk, gangguan saraf kranial dengan CSF menunjukkan basil tahan asam atau kultur positif Mycobacterium tuberculosis. B. CSF PCR positif for herpes virus, yaitu mengarah ke herpes simplex encephalitis. Kenapa salah? HSV encephalitis biasanya menyerang lobus temporal dan juga menyebabkan demam, sakit kepala, perubahan kesadaran, kejang, perubahan perilaku, defisit neurologis akut. Pasien ini tidak mengalami demam, sakit kepala, kejang atau gangguan kesadaran. Gejalanya lebih berupa gangguan dorsal kolom. Kapan pilihan B benar? Yaitu benar bila pasien datang dengan demam akut, sakit kepala, kejang, bingung, perubahan perilaku, temuan lobus temporal, diagnosis didukung oleh PCR HSV positif pada CSF. C yaitu encapsulated yeast on CSF in dyeing preparation. Ini mengarah ke cryptococcal meningitis. Kenapa salah? Yaitu cryptococcal meningitis sering terjadi pada pasien HIV atau AIDS, tetapi gejalanya biasanya demam, sakit kepala, malaise, mual, muntah, tanda peningkatan tekanan intrakranial, bisa kaku kuduk. Pada kasus ini tidak ada sakit kepala, demam atau gejala meningitis. Gejala seperti lancinating pain, refleks hilang, dan juga propriosepsi menurun tidak khas Cryptococcus. Kapan pilihan C benar? Yaitu benar pada pasien HIV atau AIDS dengan sakit kepala subakut, demam, malaise, penurunan kesadaran, tekanan intrakranial meningkat. Pemeriksaan CSF India-Ing menunjukkan ragi berkapsul, penyebabnya adalah Cryptococcus neoformans. D yaitu poliomavirus infected glial cell and brain biopsy mengarah ke PML yaitu progresi multifocal leukoencephalopathy menyebabkan JC virus yaitu poliomavirus. Kenapa salah pada kasus ini? PML biasanya menyebabkan gangguan otak progresif seperti demensia progresif, kelemahan motorik, gangguan penglihatan, gangguan bicara, defisit neurologik vokal. Pada kasus ini tidak ada gangguan penglihatan, tidak ada gangguan kognitif, dan juga kekuatan motorik normal. Gejala pasien lebih cocok dengan kerusakan dorsal kolom akibat sifilis. Kapan dia benar? Yaitu benar pada imunokompromis berat, misalkan AIDS dengan defisit neurologis progresif, gangguan penglihatan, kelemahan motorik, demensia, lensi white matter multifokal tanpa mass effect, biasanya menunjukkan sel glial atau oligodendrosit yang terinfeksi JC virus. F yaitu ring enhancing lesion on brain MRI mengarah ke toxoplasmosis cerebral, yaitu kenapa salah pada kasus ini? Toxoplasmosis pada HIV biasanya menyebabkan sakit kepala, demam, bingung, kejang, defisit neurologis vokal. MRI menunjukkan multiple ring enhancing lesion. Pada kasus ini tidak ada sakit kepala, demam, bingung, kejang atau defisit vokal. Keluhannya lebih berupa ataksia sensorik dengan gangguan propriosepsi. Kapan pilihan E benar? Yaitu benar pada pasien HIV atau AIDS dengan CD4 rendah yang mengalami sakit kepala, demam, kebingungan, kejang, hemiparesis atau defisit vokal. MRI otak itu multiple ring enhancing lesion sering di basal ganglia.
Ringkasannya adalah pasien HIV dengan tidak patuh terapi plus sulit berjalan plus Romberg positif plus propriocepsi atau getaran menurun plus refleks hilang plus nyeri tajam menusuk. Ini khas dari tabes dorsalis akibat neurosifilis lanjut. Temuan diagnostik paling sesuai adalah CSF federal reaktif, yaitu hafalan tabes dorsalis sama dengan sifilis merusak dorsal kolom sehingga terjadi vibration atau proprioception turun menyebabkan sensori ataksia plus Romberg positif.